Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwat fid din, rahimanallahu wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kamu pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya, apatah lagi untuk mensyukurinya. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, di mana jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran manusia tidak diberi kenikmatan seperti kenikmatan kita ini, adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Sungguh nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang sepantasnya, sepatutnya kita syukuri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga keimanan kita, keislaman kita sampai akhir hayat, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Salawat dan juga salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada Rasul yang telah banyak berjasa kepada kita. Tanpa jasa beliau kita tidak akan mengenal Islam. Tanpa perjuangan beliau dan para sahabat kita tidak akan tahu jalan menuju surga dan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Apa yang diberikan Nabi, yang diwariskan Nabi alaihi salatu wassalam berupa Quran dan Sunnah, ini merupakan sebesar-besarnya warisan yang hendaknya kita jaga dan kita pelihara agar jalan kehidupan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ikhwani fillah wa akhwat fid din, rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, saya hampir 2 tahun lebih ini ya tidak mampir atau tidak ke sini selama pandemi berlangsung. Kita bersyukur kepada Allah bahwa antum memiliki sarana atau fasilitas yang baru yang Masya Allah, ini juga termasuk nikmat besar yang Allah berikan kepada antum semuanya, yang selayaknya untuk antum banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ini gedungnya baru, ini wajahnya wajah-wajah baru ya ini ya. Oh, wajah lama toh? Ya alhamdulillah. Masnya pada pakai masker sehingga kelihatan baru. Ya, tapi ini wajah-wajah lama insyaallah ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini, mohon maaf agak terlambat tadi, agak macet. Insyaallah kita akan menyampaikan sebuah tema pembahasan yang sangat bagus, yang mudah-mudahan bisa jadikan modal kita semuanya
untuk mengarungi kehidupan dengan akhlak yang lebih baik, budi pekerti yang mulia, di mana memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Ana dhaminun, ana za'imun bi baitin fi adnal jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqa. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan debat kusir meskipun ia di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku juga menjamin sebuah rumah di surga yang pertengahan bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia dalam keadaan bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain sebagainya, dihasankan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Ikhwani fillah wa akhwat fid din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bagus akhlaknya itu nanti paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Karena kita semuanya yakin Rasul pasti berada di surga yang paling tinggi, dan beliau menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Dan orang yang bagus akhlaknya maka akan memberatkan timbangan kebaikan-kebaikan dia nanti pada yaumul qiyamah. Maka sudah selayaknya bagi kita semua untuk memperhatikan persoalan akhlak, persoalan adab dengan lebih sungguh-sungguh lagi, bahkan melebihi persoalan ilmu itu sendiri. Dahulu di zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, 5.000 orang belajar kepada beliau, 500 orang mengambil ilmu beliau, sisanya mengambil adab Rasulullah sallallahu alaihi mengambil adab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka sungguh sangat mulia dahulu di zaman para sahabat dan di zaman pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Mereka berilmu sekaligus berakhlak. Mereka tinggi ilmunya sekaligus tinggi pula akhlak dan adabnya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, seiring juga dengan kebodohan yang kian merajalela, dan seiring juga dengan banyaknya syahwat, banyaknya syubhat, banyak kerancuan-kerancuan dalam beragama, dan juga banyaknya contoh-contoh dan keteladanan-keteladanan yang buruk, maka kita saksikan ada sebagian orang yang tinggi ilmunya namun minim akhlaknya, atau kalau boleh dibilang tidak memiliki akhlak, tapi orang menganggapnya sebagai orang yang punya ilmu dan berilmu yang tinggi. Iya dan billah, hal ini hendaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu, dan semoga dengan pembahasan masalah ini
menjadi terang benderang apa yang semestinya kita jaga, kita pelihara, baik yang berkaitan dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada sesama hamba Allah. Karena banyak orang yang salah persepsi. Mereka menganggap bahwa akhlak itu hanya berkaitan dengan persoalan muamalah bersama manusia. Ini adalah khata, ini adalah salah. Akhlak meliputi nanti hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Taib, kita mulai pembahasan. Saya sebenarnya sudah merangkumkan, namun lupa saya share, saya bagikan ya, poin-poin penting yang akan kita bahas dalam masalah akhlak ini. Ya, saya share nyenandek. Poin-poin pembahasan yang akan kita bahas di antaranya, saya ringkaskan dulu, saya rangkumkan dulu materi yang akan kita pelajari. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak. Kemudian akhlak antara tabiat dengan usaha, ada upaya untuk mendapatkannya. Kemudian orientasi atau pembahasan akhlak yang baik. Nanti ada 2. Kemudian bagaimana cara memiliki akhlak yang baik. Terus berikutnya contoh-contoh, gambaran-gambaran akhlak-akhlak yang mulia. Terus berikutnya kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut contoh-contohnya insyaallah taala. Untuk menyingkat waktu, kita mulai pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Bi'aunillahi wa taufiqihi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak itu kalau dalam bahasa Arab khuluqun. Khuluqun pakai dhammah. Artinya adalah suratul insan al-batinah, gambaran batin manusia. Nanti ada al-khalqu, beda antara al-khalqu dengan al-khuluqu. Kalau al-khalqu itu suratul insan al-zahirah, gambaran zahir manusia, fisik, bentuk fisik manusia. Sebagaimana kita maklumi, gambaran fisik manusia itu beragam. Ada yang bagus, ada yang pertengahan, dan ada yang kurang bagus. Bagus pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang bagus banget, ada yang agak bagus, ada yang bagus biasa. Ala kulli hal, kategori bagus itu pun juga bertingkat-tingkat. Demikian pula kategori jelek atau kurang bagus pun juga bertingkat-tingkat. Itu kalau kita menengok gambaran atau bentuk fisik manusia. Oh si fulan bagus, oh si fulan kurang bagus, oh si fulan cantik, oh si fulan kurang cantik misalnya. Si fulanah kurang cantik. Ini berbeda-beda. Maka al-khuluq ini pun juga berbeda-beda. Orang dikatakan dia perangainya bagus, akhlaknya bagus, dia kurang bagus, dia pertengahan, dia macam-macam.
ini juga bertingkat-tingkat. Nah, dari sekian tingkatan tersebut, maka yang paling mulia bagi seorang mukmin adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi antara iman dengan akhlak tidak bisa dipisah-pisahkan. Antara akidah dengan akhlak tidak boleh dipisah-pisahkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, ketika beliau mengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di awal-awal dibahas masalah akidah, di akhir-akhir dibahas masalah akhlak. Dalam Kitabul Jami' Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di awal-awal dibahas masalah fikih, kemudian di akhir pembahasan Kitab Bulughul Maram beliau bahas masalah akhlak dan adab. Oleh karena itu, ini seakan memberikan petunjuk kepada kita semua, para ulama-ulama kita terdahulu, mereka menjelaskan masalah ilmu tidak boleh terlupakan pula masalah akhlak. Ya, masalah ilmu harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Taib. Oleh karena itu persoalan akhlak harus jadi prioritas kita, apalagi di tengah zaman fitnah seperti zaman sekarang ini. Berikutnya, setelah kita mengetahui apa pengertian akhlak, kita akan melihat peran pentingnya akhlak ini di dalam agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Kita tengok kesempurnaan agama Islam. Islam ini sempurna dalam seluruh sisi. Tidak ada aturan ajaran agama di dunia ini yang sesempurna seperti sempurnanya Islam. Tidak ada. Yang komplit mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, hubungan antara hamba dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan kerabat, dengan saudara sama muslim, dengan tetangga, dengan pemerintah, dengan non muslim, dengan hewan, dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ada interaksi, muamalah yang dipelihara, dijaga, diperhatikan, diatur, ditata oleh agama Islam. Tidak sembarangan dalam kita bermuamalah. Gara-gara muamalah yang keliru bisa masuk neraka loh. Jangan hanya kita bahas masalah akidah saja yang bisa menyebruskan ke neraka. Bahkan dalam masalah akhlak yang kurang bagus saja nanti bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Contoh, tidak berakhlak baik dengan kucing, seseorang masuk neraka loh. Kenapa? Dia ngurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati kucing tersebut. Dengan sebab itu dia masuk neraka. Ya dan billah. Ya. Ada pula seorang wanita, dia ahli ibadah, dia ahli sholat, bersedekah, puasa. Namun apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dia masuk neraka. Kenapa? Buruk muamalahnya dengan tetangga. Loh, bisa loh. Ya. Sebaliknya, dengan akhlak yang baik bisa menyebabkan orang masuk surga. Seorang wanita pezina memberikan minum seekor anjing yang kehausan, dengan sebab itu Allah berikan ampunan kepadanya. Ada seorang yang menyingkirkan dahan pohon yang melintang mengganggu perjalanan, ia singkirkan, Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga. Masya Allah, banyak nanti kaitan antara akhlak yang buruk dengan akhlak yang jelek. Ada seseorang mengucapkan satu kalimat yang tidak ia gubris, tidak ia perhatikan sebelumnya.
atau dia cong gitu aja mengucapkan sesuatu kalimat yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala jerumuskan dia sampai dasar neraka. Sangat mungkin ya. Dan juga bisa jadi seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak gubris sebelumnya, tidak ia sadari sebelumnya, dengan sebab itu Allah naikkan derajatnya. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Dan kalau kita lihat ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna dibandingkan ajaran agama-agama yang lain. Contoh dalam masalah memberikan maaf ataupun qisas. Islam ini tengah-tengah di antara agama-agama yang lain. Orang-orang Yahudi apabila di antara mereka ada yang membunuh, maka balasannya adalah harus dikisos, harus dikisos, tidak boleh dimaafkan. Adapun dalam ajaran Nasara harus dimaafkan, tidak boleh dibalas. Adapun dalam ajaran Islam ada berapa? Kisos atau bayar diat atau dimaafkan. Mana yang paling maslahat? Ya. Dan itu juga terkait dengan hak keluarga yang terbunuh tersebut. Maka ajaran Islam nanti insya Allah dengan berikan contoh-contoh kita akan tahu betapa sempurnanya ajaran Islam mengatur semua urusan, bahkan sampai pun buang hajat Allah jelaskan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tata caranya dalam semua aspek kehidupan manusia. Taib. Berikutnya, saya boleh minum ya? Akhlak ini bagaimana manusia memperolehnya? Atau antara tabiat dengan upaya mencari akhlak. Ada seseorang yang memang secara tabiatnya Allah berikan akhlak-akhlak yang mulia pada dirinya. Tapi ada pula seseorang yang secara tabiat dia tidak dikaruniai akhlak-akhlak yang mulia. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Asyad Abdul Qais, "Inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anad." Sesungguhnya padamu terdapat dua akhlak yang Allah mencintainya, yakni santun dan tidak terburu-buru. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhallaqtu bihima am jabalani Allahu alaiha?" Ya Rasulullah, apakah dua akhlak tersebut memang aku upayakan atau memang sudah dari sononya Allah tabiatkan itu untuk dirinya? Bal jabalakallahu alaihima. Sebaliknya, akhlak itu memang sudah Allah berikan kepadamu. Masya Allah. Wah, nikmat sekali kalau seandainya Allah memang mentabiatkan kita ini orangnya punya akhlak-akhlak yang mulia. Masalah akhlak ini juga rezeki loh. Ada yang dikasih rezeki banyak, ada yang dikasih rezeki kurang banyak. Tapi Masya Allah masih ada upaya untuk mendapatkannya. Kalaupun kita belum diberi rezeki berupa akhlak yang mulia. Secara tabiat orang yang dari keturunan orang-orang baik
akan melahirkan anak keturunan yang juga baik pula. Sebagaimana dalam pepatah, air cucuran atap jatuhnya ke belanga juga. Kalau memang dari keluarga tersebut memang keluarga para ulama, keluarga orang-orang saleh, maka nanti sebagai anak yang lahir dari keluarga yang saleh tersebut kiranya sangat mudah untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Nah, bagaimana kalau seandainya orang hidup di tengah keluarga ataupun di tengah lingkungan yang tidak mendukung, atau malah kalau boleh dikatakan lingkungan yang buruk? Untuk bisa memiliki akhlak yang baik ini memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Misalnya di sebuah keluarga ini terbiasa dengan minum-minuman keras, terbiasa dengan rokok, terbiasa dengan dusta, terbiasa dengan peluapan amarah, emosi, ya. Pokoknya keluarga yang tidak kondusif atau lingkungan yang tidak kondusif, banyak orang-orang nakal di situ. Banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah, banyak orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak terjadi larangan-larangan di situ. Saya berikan kisah orang yang telah membunuh 100 nyawa. Ini sebagai ibrah di lingkungan dia, lingkungan yang tidak baik, sehingga dia sampai berbuat kejahatan seperti itu. Maka kemudian dianjurkan untuk meninggalkan tempatnya, wilayahnya, ke tempat yang masyarakat yang lebih baik. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa akhlak itu ada yang sifatnya tabi'i, jibliyah, dari sono Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba, tapi ada pula yang harus dengan upaya, usaha, juhud, kerja keras. Sebagaimana antum banting tulang cari uang, demikian pula untuk memiliki akhlak pun juga harus mengerahkan segenap potensi yang kita miliki. Kita tahu sabar itu memang baik, tapi kadang kita diberi sifat terburu-buru, ya. Atau kita tahu bahwasanya memaafkan itu akhlak yang baik, tapi kita beratnya bukan main ketika memaafkan istri kita, atau anak kita, atau saudara kita, atau teman kita, atau kerabat kita, tangga kita. Kita tahu, ya. Tapi ada pula orang yang mudah-mudah aja, tidak masalah, gampang, ya. Intinya nanti dalam persoalan akhlak ini ada orang yang ekstrimnya ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada yang pertengahan, ya. Misalnya berani itu akhlak yang baik enggak? Akhlak yang baik, tapi nanti kalau sampai ekstrim kanan nanti jadi apa? Ugal-ugalan. Kalau ekstrim kiri nanti jadi pengecut dan penakut. Dermawan itu baik enggak? Baik, tapi nanti kalau berlebih-lebihan jadi ekstrim kanan, jadi foya-foya. Kalau ekstrim kiri nanti jadi bakhil dan seterusnya. Itu sebagai contoh dan gambaran saja. Oleh karena itu, mana yang paling afdal di antara proses kita mendapatkan akhlak yang mulia? Yang paling afdal itu kalau dari sononya. Dari sononya Allah memberikan akhlak mulia tersebut kepada kita. Amanah, ya, jujur, sabar, santun, tidak tergesa-gesa, mudah memaafkan, punya sifat belas kasih sayang, tidak keras, tidak kaku, tidak yang jelek-jelek itu. Itu kalau memang dari sononya Allah berikan kepada kita, ini nikmat yang luar biasa, daripada kalau kita harus nyari. Sebab ketika kita harus nyari itu terkadang dapat, terkadang tidak gitu loh. Maka bisa kita simpulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki berupa akhlak yang mulia ini kalau kita beri klasifikasi ada 4.
Pertama, man hurima husnul khuluq taba'an wa tatabbu'an. Orang yang diharamkan oleh Allah berakhlak baik secara tabi'i maupun secara upaya. Dia serta tabiatnya jahat, buruk. Demikian pula dia tidak ada upaya untuk tambah baik. Ya dan billah. Ini seburuk-buruknya makhluk. Yang kedua, man hurimahu taba'an la tatabbu'an. Orang yang diharamkan secara tabi'i. Secara tabi'i dia sebenarnya orang yang tidak punya belas kasih sayang, keras hatinya. Tapi la tatabbu'an. Dia ketika berupaya, bersungguh-sungguh akhirnya jadi orang yang sangat pengasih, sangat penyayang. Coba lihat dahulu para sahabat ketika sebelum mereka memeluk Islam, bukankah perilaku jahiliyah itu semuanya mereka lakukan, mengubur anak perempuan hidup-hidup diantaranya, termasuk Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau terkenal dengan bengis, kasar, keras, bahkan adik perempuannya saja beliau pukul sampai berdarah. Tapi setelah masuk Islam, ya, demi mendengar seorang perempuan yang dia menyapih anaknya yang belum masuk waktu untuk disapih gara-gara ingin dapatkan santunan dari Umar, ya, beliau segera memiliki rasa rahmat, kasih sayang, mengambil harta dari Baitul Mal diserahkan kepada wanita tersebut. Ya, ini sekedar contoh saja. Terus orang yang diberi rizki, yang ketiga, orang yang diberi rizki akhlak yang baik secara tabiat dan juga ditambah dengan upaya. Memang dia tabiatnya sudah punya belas kasih sayang, ditambah lagi dia punya ilmu, dia belajar, dia mengkaji dan sebagainya, tambah kasih sayangnya seiring dengan pertambahan ilmu yang dia dapatkan. Ini yang terbaik, yang ketiga ini. Makanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang Arab mereka sebenarnya punya tabiat-tabiat yang baik, kemudian disempurnakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi manusia pilihan yang belum pernah ada di muka bumi, generasi terbaik seperti zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Terus yang keempat, orang yang diberi rezeki dengan akhlak yang baik secara tabi'i tapi tidak secara upaya untuk mendapatkan. Memang sudah terbilang bagus tabiatnya, hanya saja dia tidak menambah tanpa mau belajar, tanpa mau mengembangkan dan meningkatkan akhlaknya tersebut. Maka yang terbaik adalah yang ketiga. Ikhwani fillah wa qad fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui tentang apa pengertian akhlak, kesempurnaan agama Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, kita juga mengetahui antara mana yang paling afdal, akhlak yang diperoleh dengan secara tabiat atau dengan diupayakan. Maka berikutnya adalah orientasi sudut pandang pembahasan akhlak yang baik. Inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluq khasun bi muamalatil khalq duna muamalatil khaliq. Walakin hadzal fahm qasir. Banyak orang yang memahami bahwa akhlak baik itu hanya khusus ketika bermuamalah dengan sesama makhluk, bukan kepada Khalik. Ini adalah pemahaman yang kurang, tidak lengkap, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini.
Fa inna husnal khuluq kama yakunu fi muamalatil khalq yakunu aidan fi muamalatil khaliq. Kategori berakhlak baik itu sebagaimana berlaku ketika bermuamalah kepada sesama makhluk, maka berakhlak baik ini juga berlaku ketika bermuamalah kepada Khalik. Tema pembahasan muamalah yang baik, akhlak yang baik kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Itu ada 3. Yang pertama, talaqi akhbarillahi bitasdiq. Menerima berita dari Allah itu dengan dibenarkan. Yang kedua, wa talaqi ahkamahu bitanfidz wa tatbiq. Menerima hukum-hukum Allah dengan dilaksanakan dan dipraktekkan. Dan yang ketiga, wa talaqi aqdarahu bis sabri war ridha. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Ini orientasi pembahasan akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai yang pertama. Seseorang dikatakan berakhlak baik kepada Allah, hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana sikap dia ketika menerima berita dari Allah. Kalau dia terima, kalau dia benarkan, oh bagus akhlaknya. Tapi kalau dia tolak, jelek akhlaknya kepada Allah. Kalau seandainya kita ini dikatakan berakhlak buruk sama orang tua, malu ndak kita? Sudah jelek ndak status kita itu? Kalau dikatakan buruk akhlaknya sama orang tua, sudah jelek tak itu? Bagaimana kalau buruk akhlak sama Allah, pencipta kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur seluruh urusan kita? Kalau dikatakan buruk akhlak kita kepada Allah, tentu ini lebih buruk, lebih jelek daripada kalau durhaka sama orang tua. Secara dosanya pun juga lebih besar. Iya, secara dosa lebih besar ketika kita berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus perhatikan ini. Bagaimana sikap seorang muslim ketika menerima berita dari Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah diterima ataukah ditolak? Contoh misalnya berita-berita tentang hari kiamat dan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi pada yaumul qiyamah. Nanti orang mukmin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dibenarkan atau enggak? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah menciptakan surga dan neraka. Dibenarkan atau enggak? Bahwasanya ada siksa dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur itu ada. Walaupun orang itu mati dimakan ular, dimakan binatang buas, tenggelam, terbakar, hancur dan sebagainya. Ada pertanyaan mungkar dan nakir, percaya atau tidak? Terus nanti matahari didekatkan sejarak 1 mil, percaya atau tidak? Mungkin kalau pakai akal, lawang sekarang jutaan kilometer saja kita kepanasan, apalagi kalau 1 mil, apa tidak terbakar? Ya. Terus beriman bahwa maut itu diwujudkan seekor domba lalu disembelih di antara surga dan neraka, percaya atau tidak? Masa maut kok bisa disembelih? Ketika maut disembelih, tidak ada lagi kematian. Penduduk surga bertambah bahagia, penduduk neraka bertambah nelongso. Iya dan billah. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada yaumul qiyamah, tanda-tanda kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Ya'juj dan Ma'juj, perang melawan orang-orang Yahudi,
sampai pohon, batu pun bisa ngomong. Percaya atau tidak? Termasuk nanti sungai Furat akan mengering dan akan muncul gunung emas. Percaya atau tidak? Ya. Nah, semua pemberitaan yang datang dari Allah dan Rasul kan banyak banget ya. Baik yang sesuai dengan akal kita ataupun yang tidak sesuai dengan akal kita. Termasuk misalnya idza waqa'adz dzubabu fi ina'i hadikum falyaghmishu. Ya, kalau ada seekor lalat yang masuk ke bejana kamu, tempat minum kamu, celupkan. Salah satu sayapnya terdapat penyakit, sayap yang satunya terdapat penawarnya. Percaya atau enggak? Termasuk ya hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Arba'in An-Nawawi yang keempat tentang proses pembentukan janin dalam rahim ibu. 40 hari berupa nutfah, 40 hari yang kedua berupa alaqah, 40 hari yang ketiga berupa mudghah, kemudian ditiupkan ruh, ditetapkan 4 rezekinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau sengsara. Percaya atau tidak? Termasuk innal insan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa manusia pasti berada dalam kerugian, tenggelam dalam kerugian dalam seluruh sisi kehidupan mereka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali yang beriman, beramal saleh, dakwah dan sabar. Percaya atau tidak bahwa orang yang tidak punya 4 sifat ini Allah masuk orang kategori orang yang rugi dalam seluruh sisi kehidupannya? Percaya atau tidak? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki maupun wanita sedangkan dia beriman, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik padanya dan pasti Allah balas apa yang mereka kerjakan dengan lebih baik. Percaya atau tidak bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti Allah berikan kehidupan yang baik? Dan percaya atau tidak, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, Allah berikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek. Walaupun mata kita melihat hidupnya mewah, glamor dan sebagainya, tapi Allah katakan kalau mereka berpaling dari peringatan Allah, mereka itu sempitkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak? Oh, kalau begitu berarti harus percaya semua isi Al-Quran, percaya semua isi sunnah-sunnah yang sahih, tidak ada ragu, tidak ada bimbang. Inilah bedanya orang beriman dibandingkan orang kafir ataupun orang munafik. Kalau orang kafir nolak itu, mereka lebih percaya materi, apa yang mereka lihat, yang mereka saksikan, mereka lebih percaya dengan itu, termasuk percaya dengan akal mereka sendiri dan meniadakan akan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap kehidupan hanya kehidupan dunia saja. Kita hidup, kita mati, waktu nanti yang akan berbicara. Dan mereka menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak pada materi, terletak pada dunia. Kalau punya dunia ya bahagia, kalau tidak punya dunia ya mereka menilai itu tidak bahagia. Kalau disorientasi seperti ini dalam memahami suatu persoalan, ya ini akan menyimpang dari apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri iman dan takwa, Allah bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Demikian pula tentang janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh akan dijadikan khalifah di muka bumi. Rasa takut mereka dikatakan amanan. Agama yang Allah ridhoi ini Allah akan kokohkan di muka bumi dengan syarat ya'buduna la yusyrikuna bi syai'a, mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan banyak sekali nanti semua pemberitaan yang datang dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini semua wajib untuk didengarkan. Kalau ditolak kafir walaupun satu ayat. Kalau ragu-ragu, bimbang, nanti jatuhnya bisa munafik. Ya, jatuhnya bisa munafik. Contoh, bagaimana sikap orang-orang munafik tatkala pada waktu perang Khandaq,
Saat itu 10.000 pasukan sekutu, orang-orang kafir musyrik Mekah dan sekutu-sekutunya mengepung kota Madinah. Orang-orang munafik kota Madinah, mereka meragukan bagaimana Muhammad ini nanti akan mampu menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia. Sekarang saja kondisinya sudah di ujung tanduk. Ya, mereka meragukan. Dan memang ujian itu nanti akan menyingkap siapa sebenarnya orang yang betul-betul beriman dan siapa yang ragu dalam keimanannya. Ya, ragu dengan janji Allah, ragu dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa jatuh munafik. Adapun orang mukmin ya beriman seperti apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan dilaksanakan dan dipraktekkan. Hukum-hukum Allah itu juga banyak sekali. Ya, hukum-hukum Allah itu banyak sekali berkaitan dengan masalah ibadah ataupun yang berkaitan dengan masalah muamalah. Dalam masalah ibadah ya semisal sholat, semisal puasa, semisal zakat, semisal haji, termasuk dalam muamalah, ya, muamalah dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, sekerabat, tangga dan sebagainya. Itu semuanya ada perintah Allah di situ. Misalnya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kerja tegakkan salat, tunaikan zakat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Hukum-hukum Allah ini dilaksanakan dengan baik. Baik itu berisi perintah ataupun itu berisi larangan. Maka orang yang berakhlak baik kepada Allah, dia akan memperhatikan hukum-hukum Allah ini. Kalau itu perintah, maka dilaksanakan. Kalau itu larangan, maka dijauhi dan ditinggalkan. Orang yang buruk akhlak kepada makhluk itu karena memang buruk akhlak dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui. Coba misalnya ketika seseorang berakhlak buruk sama orang tua, durhaka sama orang tua, ini gara-gara apa? Dia nggak melaksanakan perintah Allah, kan gitu toh? Allah perintahkan tuh berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi ketika seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tua, ya karena memang buruk akhlaknya kepada Allah, buruk akhlak kepada makhluk. Terus misalnya tidak menyambung silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang senang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahim. Maka ketika orang nggak melaksanakan perintah ini, berarti apa? Ya dia akan buruk muamalah kepada Allah, juga buruk muamalah kepada kerabatnya, tidak menyambung silaturahim. Makanya tidak bisa dipisah-pisahkan antara akhlak adab kepada Allah, akhlak adab kepada sama hamba-hamba Allah. Kalau antum lihat misalnya antar muamalah sesama muslim, dia bohong misalnya, dia bohong, ini kan sebenarnya juga tidak melaksanakan perintah Allah atau malah mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak amanah misalnya, ini juga karena memang dia tidak menunaikan perintahnya Allah, addul amanah, untuk menunaikan amanah. Coba antum tengoklah orang yang muamalahnya buruk dengan sama makhluk itu karena memang juga buruk dia muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Termasuk orang yang tidak sholat. Ya, orang yang tidak sholat mungkin dia bagus muamalahnya dengan orang tua, dengan tetangga, dengan kerabat, tapi dia tidak sholat. Gimana menurut antum? Bagus nggak akhlaknya? Atau orang banyak kagum dengan manajemen orang-orang kafir, baik di perusahaan, baik di dunia pendidikan, baik di dunia apa saja, kagum dengan manajemen mereka, dengan pengaturan mereka dan lain sebagainya.
Bahkan mereka sangat menghargai waktu, sangat menghargai pegawai, sangat bagus muamalahnya. Kalau antum pernah dengar ungkapan-ungkapan seperti itu, tapi mereka orang kafir. Ya. Mereka itu sebenarnya juga buruk akhlaknya. Mereka berbuat seperti itu karena apa? Karena mereka abdud dunya, hambanya dunia. Maka segala orientasi yang akan mengarah kepada suksesnya urusan dunia mereka atau rusaknya urusan dunia mereka, nomor satu bagi mereka. Bukan karena Allah mereka melakukan seperti itu, tapi abdud dunya. Padahal Nabi katakan taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamilah, taisa abdul khamisah. Rasul sudah katakan celaka kok hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, celaka. Walaupun gambaran mereka seolah-olah mereka itu orang-orang yang bagus dalam manajemen, dalam lain sebagainya, ya. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita sebagai seorang muslim juga bisa seperti itu. Orientasi kita bukan dunia tapi akhirat, itu yang bagus. Ikhwani fillah wa akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa azanillah wa iyyakum. Intinya untuk yang akhlak yang nomor 2 ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah dilaksanakan, ditunaikan. Kalau itu berupa perintah dilaksanakan, kalau itu berupa larangan ditinggalkan. Terus yang ketiga, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan sabar. Takdir Allah itu cuma 2. Satu, yang sesuai dengan kita. Yang kedua, tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang sesuai dengan keinginan kita, yang bagus, yang enak, yang kita sukai, kewajiban kita syukur. Kalau tidak kita sukai, kewajiban kita sabar. Makanya para ulama mengatakan al-imanu nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Tinggal separuhnya lagi disempurnakan, yaitu syukur. Antum tengoklah kehidupan antum itu. Ya, dapat nikmat atau dapat ujian berupa musibah atau bencana atau malapetaka. Pokoknya hidup kita itu tidak lepas dari 2 inilah. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua perkara orang beriman itu baik dan itu hanya terjadi pada orang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Perkara orang beriman semuanya baik. Kalau dia dapat hal yang menyenangkan, dia syukur itu baik baginya, berpahala. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, dan sabar itu juga baik bagi dia, ya, berpahala juga. Makanya antum, apa yang antum sekarang rasakan, antum sedang sakit, antum berpahala jikalau antum sabar. Antum dapat kenaikan gaji atau bisa beli sepeda baru atau mobil baru misalnya, wajib disyukuri, itu juga berpahala. Termasuk antum punya markas baru, antum syukuri apa antum sabari? Wah, saya sabar dapat markas baru ini, saya sabar, ya, syukuri dan jaga itu. Ini nikmat Allah yang antum harus pelihara. Ini amanah dari kaum muslimin untuk dijaga, dan menjaga amanah itu termasuk adab kepada Allah, juga adab kepada sesama hamba Allah, gitu loh. Kepada segenap pengurus dan pengelola ya harus dijaga. Tayyib. Jadi dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah at-tasakhut,
At-tasakhut itu marah, murka, tidak terima. Sebenarnya orang yang seperti ini dapat dua musibah sekaligus. Musibah dunianya tidak hilang dengan cara seperti itu disikapi. Yang kedua dapat dosa, musibah akhirat. Lebih tinggi lagi sabar. Sabar itu sebenarnya kalau ditari hatinya itu tidak senang sebenarnya, tapi tidak sampai berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia terima itu tanpa mengeluh, tanpa ngumpat, pokoknya menahan lisannya, menahan hatinya, menahan anggota badannya dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hatinya tidak senang. Itu sabar. Lebih tinggi lagi ridho. Ridho itu apa? Dia memahami bahwa semua yang Allah takdirkan untuk dia itu semuanya pasti baik. Pokoknya kalau itu datang dari Allah, dia terima itu, pasti baik. Orang yang ridho dengan takdir Allah seperti ini, seakan dia tidak tertimpa musibah. Kalaupun ketika dia kena musibah. Yang keempat, yang lebih baik lagi, syukur. Ya, makanya orang-orang ketika melihat ada yang tertimpa musibah, syukur kowe. Nah, berarti barangkali mengajak orang untuk bersyukur ketika mendapatkan musibah. Aneh enggak terdengar ketika orang tertimpa musibah kok syukur? Aneh enggak? Nah, bagi antum barangkali aneh, tapi kalau orang ngerti hikmah dari ujian, hikmah dari musibah itu, dia akan bersyukur kepada Allah. Betapa tidak? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala ghammin wala adha hatta syauka yusyakwa kafarallahu anhu biha khatayahu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, capek, sakit, sedih, gundah gulana, ya, sampai itu diganggu orang, sampai itu duri yang menusuk dirinya, melainkan dengan itu semua Allah hapus dosa-dosanya. Loh, seneng enggak? Ya. Dengan kita sakit itu melebur dosa. Antum pilih dilebur dosanya di dunia atau nanti dibakar di api neraka? Karena beberapa perkara yang akan bisa melebur dosa kita musibah, dan kita itu tidak bisa lepas dari musibah. Iya, bahkan kalau antum pengen tinggi derajatnya ya harus banyak musibahnya. Jangan dianggap musibah itu mesti kudu loro loh ya, atau mesti dengan satu dua masalah. Enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu balaan, siapa orang yang paling berat cobaannya itu ya Rasulullah? Al-anbiya thumma as-salihuna thumma al-amsal fal-amsal. Pertama para nabi, kemudian orang-orang saleh, ya, minan nas dari kalangan manusia, dan yang semisal dan yang semisal. Antum kalau pengen tinggi derajatnya di surga atau di akhirat nanti, ya harus banyak cobaannya. Ya, mau enggak? Halo? Kok pada diam itu? Kalau dikitari duit ya atau harta pasti semuanya mau. Antum mau dikasih harta kayak Korun? Hah? Tapi belum tentu antum bisa syukur loh. Iso-iso kayak Korun. Antum mau dikasih jabatan, kekuasaan kayak Fir'aun? Mau? Belum tentu antum bisa syukur. Yes, ngaku aja lah, susah loh. Jadi hartanya banyak kayak Korun itu, sahamnya yang telecek ngendi-ngendi, ya toh? Uangnya, hartanya, dayang-dayangnya, wah di mana-mana. Mau ngaji ya pikir-pikir. Iya. Nah, belum tentu kita ini juga lulus kalau diberi ujian seperti itu. Maka orang-orang yang nanti akan mendapatkan tingkatan yang tinggi di akhirat itu
pasti banyak ujiannya. Makanya tidak ada yang Allah beri ujian sebanding dengan ujiannya para nabi. Ya, tidak ada. Paling berat itu para nabi. Makanya wajar kalau kedudukan mereka juga paling tinggi di akhirat. Antum bayangkan sajalah, tidak usah jauh-jauh Nabi Muhammad itu. Istri beliau berapa? Ya. Saat beliau wafat 9 orang istri. Antum ngurusi 9 orang istri? Nah, nggak usah 9 lah, karena batasan kita hanya 4. Ya, 1 aja kita cobanya udah berat. Bagaimana kalau belum menjadi pemimpin, belum menjadi imam sholat, belum menjadi kepala rumah tangga, ngurusi anak juga, belum ngurusi umat, belum ngurusi jihad, belum ngurusi baitul mal, belum tetek bengek itu yang di urus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali, dan semua itu pasti membutuhkan pemikiran, membutuhkan energi. Itu ketika beliau di Madinah. Ketika di Mekah, kita tahu sendiri betapa berat cobaan yang beliau dapatkan. Iya, berat memang kalau pengen dapat derajat yang tinggi. Antum baru ngurusi satu yayasan atau baru ngurusi satu pendidikan, sudah pusing enggak? Berat enggak sudah? Iya, bagaimana kalau ngurusi banyak umat? Masya Allah, lebih berat lagi. Kita tidak minta untuk diperberat ujiannya, karena memang Allah juga maha tahu layaknya kita itu diuji berapa, itu Allah maha tahu. Karena inna izamal jaza ma izamil bala, besarnya balasan Allah sesuai dengan besarnya ujian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menguji hamba itu dilihat kadar dalam beragamanya. Kalau dia kenceng dalam beragama, ditambah itu cobaannya. Tapi kalau dalam agamanya lemah, dikurangi. Allah tidak akan dolim kepada hamba-hambanya. Makanya kalau ujian yang Allah berikan kepada antum itu hanya skopnya, hanya ujian sing kaitannya karo materi duniawi, kecil itu. Sesuk masak ya apa ya? Sesuk tunggu masak ada atau enggak ya? Hanya orientasinya hanya duniawi tok. Kalau yang sekarang antum hadapi ujiannya baru sebatas itu kecil. 1% berapa dari ujiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya yang berkaitan dengan pribadi dan keluarga antum saja, diri antum saja. Itu masih ringan itu. Ya. Ujian yang berat itu kalau sudah berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan sabar. Makanya kan dalam surah Al-Asr kan ada 4 sifat itu. Iman, amal soleh, menyempurnakan diri kita. Dakwah, sabar, menyempurnakan orang lain. Kalau ujian-ujian yang selama ini kita terima hanya terbatas pada urusan ekonomi, ya, urusan ekonomi tok yang kita pikirkan, antum tidak kepikiran urusan dakwah, antum nggak kepikiran urusan umat, nggak kepikiran urusan apa-apa, ringan itu. Dan itu juga menunjukkan kualitas iman kita baru segitu. Gitu loh. Kalau antum ingin mengukur diri antum. Makanya kalau antum jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib untuk dakwah. Nah, bagaimana cara saya berdakwah? Nah, dakwah itu macam-macam. Coba tengok. Ini malah kemana-mana ya. Ya wes, dilanjutkan enggak ini? Maksudnya ini tadi loh, pembahasan saya tadi loh. Ya. Coba antum tengok dulu awal Nabi SAW dakwah itu istri beliau Khadijah yang nerima. Terus dari kalangan laki dewasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apakah harus banyak ilmunya dulu ini? Khadijah sama Abu Bakar ini untuk berdakwah? Anda dakwah minimal ngajak orang kan, yaitu dakwah toh. Ya, Khadijah ngajak bibinya Utsman ibnu Affan, terus akhirnya Utsman masuk Islam.
Ya, Khadijah dakwahi Fatimah adiknya Umar bin Khattab yang dengan sebab itu Umar masuk Islam. Juga berdakwah dengan hartanya. Khadijah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar As-Siddiq juga mendakwahi 6 orang sahabat yang semuanya dijamin masuk surga. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga masuk Islam berkat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga berdakwah dengan hartanya. Ya dengan lesannya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya. Semakin komplit ya semakin bagus. Isai cuman ngomong, ngajak, yo ngaji, ayo ikut gini, ayo ngajak kepada yang baik, melarang yang, masa antum tidak tahu yang baik, masa antum tidak tahu yang tidak baik, antum pasti bisa. Yang baik itu contohnya apa? Ngaji. Ngaji itu baik enggak? Tentunya ngaji yang sesuai sunnah loh ya. Antum ngajak orang ngaji misalnya, itu dakwah enggak? Dakwah. Kita tengok nanti setelah ini nanti jadi penuh enggak ini bulan-bulan depan. Kalau masing-masing antum punya tugas untuk ngajak orang dakwah, iya wajib untuk berdakwah itu. Kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, karena memang Nabi Muhammad SAW dulu memang wasiatkan untuk disebarkan dakwah itu. Pada waktu Haji Wada, Nabi SAW sampaikan di hadapan 100.000 lebih para sahabat, ya, liyuballighi syahid al-ghaib. Hendaknya yang tidak hadir menyampaikan kepada yang hadir. Bisa jadi orang yang mendapatkan info atau yang menerima, yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Rubba muballighin au amin min sami'in. Ya. Maka setelah itu para sahabat bertebaran. 100.000 lebih sahabat ketika di Madinah. Yang wafat di Madinah kurang lebih cuma 10.000. Sisanya kemana? Tersebar kemana-mana berdakwah. Nah ketika itu apa? Harus menguasai fikih, harus menguasai akidah, harus menguasai balaghah, harus menguasai bahasa Arab. Kalau dakwah harus nunggu seperti itu tuh rumusnya dari mana? Ya. Kalau ngisi pengajian ya barangkali ya. Tapi kalau dakwah harus nunggu sampai seperti itu ya siapa yang mengharuskan seperti itu? Makanya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa para sahabat radhiyallahu anhum, setelah iman itu dakwah. Urutannya baru ahkam, penjelasan hukum-hukum. Makanya di Mekah itu ya belum dijelaskan masalah hukum. Dijelaskan kapan? Di Madinah. Ketika di Mekah pada fasenya iman dakwah. Udah azan. Azannya jam berapa? Ini sampai jam berapa, Dok? Sampai jam berapa ini nanti? Sampai 11:30. Iya. Thayyib. Ya, itu tadi pembahasan panjang lebar ke situ. Terus berikutnya tadi 3 pembahasan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pemberitaan dari Allah dibenarkan, hukum dari Allah dilaksanakan, kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala diterima dengan sabar dan ridha. Berikutnya akhlak baik kepada sesama makhluk, husnul khuluq ketika bermuamalah sama makhluk. Ada beberapa poin. Yang pertama, kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain. Yang kedua, wabadzlun nada, memberi sesuatu kemanfaatan kepada orang lain. Dan yang ketiga, watolaqatul wajah, berwajah manis dan ceria. Sebenarnya ada tambah satu lagi, wassabru alal adza, sabar ketika diganggu orang lain. Ya. Yang pertama, ketika berakhlak baik kepada sesama makhluk, apa poin-poin penting yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yakni menahan dari mengganggu, menyakiti orang lain. Mengganggu, menyakiti orang lain ini berkaitan dengan apa? Hartanya mungkin, atau jiwanya,
atau kehormatannya. Menahan diri dari mengganggu orang lain berkaitan dengan hartanya, ya tidak menipu dia, tidak melakukan riba, tidak mencuri, tidak khianat, tidak berjual beli dengan sistem najis, karena itu nanti akan mengganggu harta orang atau merugikan harta orang. Jiwa, ya tidak memukul, tidak membunuh, tidak saling memusuhi, memarahi, tidak melakukan tindak kriminal. Menahan diri dari kehormatan orang lain, ya tidak ghibah, tidak meremehkan, merendahkan, tidak mencaci, tidak memaki, ya, tidak menyebarkan keburukannya dan sebagainya. Nah, terus kepada siapa saja kita tidak mengganggu harta, jiwa dan kehormatan, dengan arti kata lain menahan diri dari mengganggu orang lain. Orang lain di sini siapa? Bisa orang tua kita, bisa istri kita atau suami, bisa anak, bisa kerabat, bisa tetangga, bisa sesama muslim, bisa pemimpin kaum muslimin. Ini tadi loh, tidak mengganggu harta, jiwa, kehormatan. Siapa? Orang tua kita. Siapa? Istri, suami. Tidak membicarakan aibnya suami, ya, tidak menggibah suami, tidak mencuri harta suami, misalnya, ya. Terus anak, kerabat, tetangga. Ini pembahasannya panjang lebar ini kalau mau dirinci, ya. Bagaimana muamalah dengan orang tua, ya, supaya harta, karena ada sebagian orang itu royal dengan teman, tapi sama orang tua pelit. Ada enggak? Itu enggak bagus, ya, enggak bagus. Kenapa orang lebih senang ketika memberi itu kepada orang lain daripada kepada kerabat? Kerabat itu yang paling pertama orang tua loh, ya. Jangan dikira kerabat itu tentu mikirnya saudara. Pertama itu orang tua dulu, ya. Orang tua dulu, istri, anak. Ketika kita menafkahi mereka atau memberi harta kepada mereka, hakikatnya kita itu, ya, memberikan hak kepada mereka, dan itu juga menyambung silaturahim. Karena yang paling aula, paling utama untuk kita sambung kekerabatannya, yaitu orang tua kita. Termasuk antum kalau udah nikah itu jangan lupa orang tua. Banyak enggak orang sekarang itu nikah sudah lupa sama orang tua? Kenapa sampai seperti itu? Ini yang perlu dicatat. Manajemen keuangan istri yang pegang, ya. Saya enggak menyalahkan mutlak yang seperti itu, hanya saja ini akan menjadikan seorang anak, kalau dia anak laki-laki, ya, itu akan lebih condong kepada istri daripada orang tua. Padahal kalau orang tua itu antum tidak bisa cari ganti. Kalau istri bisa enggak? Bisa. Makanya orang tua diutamakan. Itu masuk adab akhlak ini. Rekening istri yang pegang. Terus sandinya istri yang tahu. Mau ke apa-apa minta dulu sama istri, padahal gaji dia yang punya. Ya, ini muskilahnya barangkali kalau saya lihat, ya, saya amati mungkin dari sini. Dari sini, sehingga seorang suami lebih mendahulukan istri daripada, dan takut sama istri daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa antum sebagai suami kok takut sama istri? Kalau seandainya terjadi loh. Ya. Jangan sampai takut istri. Antum itu pemimpin. Ini mohon maaf ibu-ibu, bukan saya memprovokasi, enggak. Saya sampaikan ini yang benar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Antum itu pemimpin, akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang antum pimpin. Makanya lelaki itu dilebihkan di atas wanita itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd
wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpinnya wanita. Allah yang bilang sendiri kok. Masa antum dipimpin wanita? Ya. Lelaki itu pemimpin wanita. Dengan apa? Dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena memang dari sononya laki itu memang diciptakan oleh itu memimpin wanita. Tabiatnya laki seperti itu. Ini jangan nganu kelelakian kita loh ya. Saya juga laki-laki. Ya. Jangan merendahkan apa yang Allah telah lebihkan kita di atas perempuan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan harta yang mereka nafkahkan kepada para istri. Ini bukan berarti itu antum nanti setelah pulang antum dar dari sama istri, enggak. Jangan salah persepsi. Maksudnya tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika ada bentrok kepentingan misalnya antara orang tua dengan istri, enggak bisa dijamak, orang tua dahulukan. Selama bukan maksiat loh ya. Selama bukan maksiat. Nah, ini salah satu bentuk apa ya, berakhlak baik dan tidak menahan diri dari hal yang menyakiti entah orang tua, entah istri, entah anak, entah kerabat. Nanti dalam masalah istri saya berikan penjelasan juga. Ya, ada juga orang yang royal dengan teman tapi sama istrinya pelit, juga ada yang seperti itu. Ini juga salah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bihi wajh Allah illa ujirta bihi hatta ma taj'alu fi fiyyi imra'atika. Tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengan nafkah itu wajah Allah, melainkan engkau akan diberi pahala atas hal tersebut. Sampai pun makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu juga nafkahmu untuk istrimu. Jadi kalau kita kerja dapat harta, kita nafkahi anak, kita nafkahi istri kita, nafkah kita itu sedekah. Nah, kita harus semangat muliakan istri kita, muliakan anak kita, gitu loh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tinggal 5 menit lagi. Memberi sesuatu yang manfaat pada orang lain, ya, harta, jiwa, kedudukan, ilmu. Orang tadi yang meliputi tadi orang tua, anak, istri, sama muslim, kerabat, tetangga, ya, pemerintah, non muslim. Ini masuk semuanya. Kalau dirinci terlalu panjang. Yang memberi manfaat bisa dengan ilmunya, jiwanya, hartanya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Terus wa talaqatul wajah, berwajah manis, berwajah ceria ketika berjumpa dengan orang lain. Ini termasuk petunjuk Nabi SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau sepelekan perbuatan baik meskipun sedikit, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang senyum ceria. Ya. Demikian pula wasabru alal adza, bersabar ketika diganggu orang lain, ini juga penting. Bisa jadi kita mampu untuk menahan diri dari mengganggu orang lain, tapi belum tentu kita itu sabar kalau diganggu oleh orang lain. Sabar dengan tingkah laku orang tua, dengan tingkah laku istri, dengan tingkah laku anak. Karena anak istri kita itu Allah katakan apa? Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu, sebagian mereka itu musuh bagi kamu. Hati-hati terhadap mereka. Terus yang berikutnya adalah bagaimana memperoleh akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama, melihat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau seorang mukmin mau mempelajari, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW, insya Allah akan menambah hasanah ilmunya dan akan meningkatkan amaliyahnya. Terus yang kedua, berteman dengan teman yang bagus akhlaknya, karena ini punya efek yang sangat signifikan dalam mempengaruhi akhlak seorang muslim. Ar-rajulu ala dini khalilih, orang itu dilihat dari agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, hendaknya seorang di antara kamu melihat siapa yang dia jadikan teman dekatnya. Kalau yang dijadikan teman dekatnya itu para pemabuk, ya
lambat laun akan seperti mereka. Kalau yang dijadikan teman dekatnya itu ustadz atau orang soleh, maka lambat laun akan seperti dia. Sebagaimana permisalan Nabi SAW bahwa masalul jalisi soleh wal jalisi su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk seperti permisalan pembawa minyak wangi dan peniup ububan pandai besi. Orang yang membawa minyak wangi bisa jadi dia akan engkau beli minyak darinya atau dia menghadiahkan minyak kepadamu, baik semuanya itu. Adapun orang yang berteman dengan orang yang peniup ububan atau tukang besi, pandai besi, bisa jadi engkau akan tercium darimu bau yang tidak baik, atau engkau akan terbakar. Nah, kena api, percikan api. Ya dan billah. Ya. Tayyib, yang ketiga, memperhatikan dampak buruk dari akhlak yang tercela. Bagaimana orang yang akhlaknya buruk, ya dia dibenci oleh makhluk. Karena ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan umumkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan. Lalu Allah turunkan kecintaan itu kepada penduduk langit. Selanjutnya Allah turunkan kecintaan kepada si fulan tersebut kepada penduduk bumi. Sebaliknya kalau Allah benci si fulan, Allah umumkan kepada malaikat Jibril bahwa Allah membenci si fulan. Lalu kebencian juga akan diturunkan kepada penduduk langit, terus kemudian kepada penduduk bumi. Yang keempat, selalu menghadirkan gambaran perangai dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadikan idola kita, yang jadikan yang terlintas di benak kita itu hanya Rasul. Bagaimana Rasul ketika muamalah sama orang tua, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan kerabat, itu yang selalu terngiang di benaknya. Ya, misalnya terhadap keluarga, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang terbaik terhadap keluarganya dan aku yang terbaik terhadap keluargaku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kasih sayangnya beliau, bagaimana sifat pemaafnya beliau. Ya. Memang wanita itu memang banyak kekurangannya. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan istausu bin nisa'i khaira, nasihati wanita itu dengan baik. Fa innahunna khuliqat min dhila. Fa innaha khuliqat min dhila, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimahu, kalau kau rute paksa untuk dilencengkan, diluruskan, kasartahu, kau akan mematahkannya. Tapi kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Ini maknanya apa? Harus selalu sabar ketika muamalah sama istri dan siapa saja. Terus bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermuamalah dengan anak-anak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencandai anak-anak. Ya Aba Umair ma'afalan Nuwair, ketika ada adiknya Anas itu, ya, burung mainan dia mati, ya, yang dijuluki dengan Nuwair. Nabi SAW mencandai, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung kecil si Nuwair? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat pemaaf, sangat belas kasih sayang. Ketika ada sahabat kencing, ada Arab Badui kencing di salah satu sudut masjid, dihardik oleh para sahabat, Nabi SAW biarkan hingga selesai. Baru Nabi perintahkan sahabat untuk menuang tempat kencingnya tersebut dengan seember air. Baru dinasihati oleh Nabi SAW. Nabi enggak marah. Maklum ini orang Arab Badui. Seringkali kita yang menyebabkan tidak sinkron itu kalau orang itu berpikirnya harus disamakan dengan kita, mindsetnya harus sama dengan kita. Ini yang salah. Ya. Ketika Nabi SAW bicara sama Arab Badui, ya Nabi pakai sudut pandangnya orang Arab Badui ini. Orang Arab Badui itu apa? Orang desa, orang pedalaman, bukan orang kota. Ya, jadi Nabi paham karakternya gitu loh. Tidak sama dengan pensikapan beliau terhadap sahabat yang tinggal di kota, tidak sama. Nah, ini yang membuat
romantisme dalam muamalah itu seperti itu. Jangan kudune itu dia tuh paham masjid ini dipakai untuk sholat kok, kudune loh ngudokne kan diri kita sesuai pemahaman kita. Jangan lihat-lihat orang lah. Nah, ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami ngomong di dalam sholatnya, Nabi SAW ketika kan ada orang bersin membaca alhamdulillah, dia mengucapkan ayyarhamukallah ya. Kemudian para sahabat memandangi dia nepuk-nepuk pahanya supaya mereka tidak melakukan perbuatan seperti itu ya. Disuruh diam ya, malah bikin gaduh di dalam sholat. Akhirnya apa? Selesai sholat Nabi nggak marah, Nabi nasihati, sholat ini hanya untuk ini seperti itu. Mas banyaklah contoh kepribadian akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak gampang pendendam. Wong waktu Fathu Makkah saja, ketika beliau berkesempatan membalas semua kejahatan orang kafir Quraisy, beliau maafkan semuanya kok. Tidak ada dendam dalam diri beliau. Bahkan kepada pembunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib sekalipun, bahkan yang telah merobek dada Hamzah bin Abdul Muthalib, Hindun binti Utbah sekalipun, diterima. Masya Allah. Akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah kalau orang itu punya salah sama kita itu seumur hidup dia salah terus, gitu loh. Ini salah ini. Jadi ketika seseorang itu baik sama kita, pokoknya enaknya api etok orang seperti itu. Tapi ketika orang berjelek sama kita, enaknya gue elek tok, itu tidak baik. Itu bukan karakter dan sifat Rasulullah SAW. Demikian ada lebih 5 menit, mohon maaf kalau kelebihan ya. Semoga ada manfaat dan faedahnya untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah yang memberi manfaat, amal yang soleh. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amal mutaqabbala wa qalban saliman wa niyatan khalisah wa laqan karimah. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Monggo. Iya, belum. Monggo. Sambil menunggu pertanyaan, sesi pertanyaan, kami umumkan nanti untuk ibu-ibu ketika sudah dikumandangkan azan, kemudian bapak-bapak wudhu, ibu-ibu jangan ke belakang dulu. Nanti kalau sudah qomat baru ibu-ibu bisa mengambil air wudhu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pemasangan peredam ya, suara maupun panas ini kurang lebih sudah separuh yang atas ini. Mudah-mudahan pekan depan sudah sempurna semuanya. Itu pengumuman dari kami. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan semua kegiatan ini baik pembangunan maupun kajian ini bisa kita laksanakan secara lancar dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Monggo, ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan yang dimaksud dengan hamba pakaian itu bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham tadi ya. Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Abdul Khamisah, itu yang ditanyakan. Maksudnya? Iya. Ya. Jadi dia memperbudak dirinya. Dirinya diperbudak oleh harta, oleh pakaian. Jadi orientasi hidup dia itu ngejar itu, orientasi, sehingga melupakan tujuan asas yang utama
Dia hidup di alam dunia untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Baik harta itu kan berupa uang, berupa pakaian, berupa materi. Jadi hamba dunia ini memang tercela dan dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia mengatakan mali, hartaku, hartaku. Bukankah harta manusia itu yang dimakan jadinya ya kotoran, yang dipakai, yang dikenakan akhirnya kan usang, kayak rumah, kayak pakaian, kayak perabotan, kayak kendaraan. Ini kan yang dipakai, yang dikenakan, yang digunakan usang, atau yang ditinggalkan kemudian menjadikan amal jariyah, yakni amal solehnya. Ini yang harus diperhatikan, bahwa kita hidup itu, orientasi hidup kita, pokok hidup kita itu jangan materi. Nabi SAW wafat punya apa beliau? Tidak ada harta yang berharga yang beliau miliki ketika beliau wafat. Bahkan baju besi beliau saja tergadaikan oleh kepada orang Yahudi. Itu loh. Maka perlu kita punya mindset yang benar dalam memahami materi. Harta itu ibarat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu seperti tempat buang hajat. Saat perlu ya dibutuhkan, kalau enggak ya enggak. Jangan dimasukkan dalam hati. Ya, jadikan harta itu di tangan, jangan di dalam hati. Kalau dalam hati itu susah ngeluarnya. Tapi kalau di tangan gampang gitu loh. Makanya salah satu bentuk kedermawanannya Rasulullah SAW, beliau sangat melebihi angin berhembus. Beliau pernah memberi seseorang itu kambing memenuhi lembah, sampai-sampai dia menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian kepada Islam, sebab Muhammad itu memberikan sesuatu, tidak takut miskin. Pernah Nabi SAW punya selendang bagus, ditarik, diminta oleh seorang Arab Badui, dikasihkan oleh Nabi SAW. Ini kan namanya hamba, pakaian atau bukan? Kalau seperti enggak, pakaian, harta, semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh enggak punya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini milik Allah. Kita ini apa? Pakaian kita, harta kita, rumah kita, kendaraan kita, istri kita, semua itu miliknya Allah. Kita enggak punya sebenarnya. Itu hanya titipan. Bukti kalau antum itu enggak punya, kita semua itu enggak punya, itu buktinya apa? Bolehkah rumah antum dibakar? Antum sendiri yang bakar, boleh enggak? Enggak boleh. Kendaraan antum enggak boleh. Karena apa? Itu bukan milik antum. Semua miliknya Allah. Ini mindset yang harus dibangun oleh seorang muslim. Harta kita itu titipan, ya, bukan milik kita yang nanti akan ada pertanggungan jawab. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dapatnya, kemana akan dibelanjakan, kemana dibelanjakan harta tersebut. Halalnya itu nanti ujung-ujungnya hisab, haramnya itu akan terkena azab. Iya dan billah, nas'alul afiyah. Pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana cara memahami bahwa orang yang beriman itu akan lapang hidupnya, tetapi di sisi lain semakin tinggi derajat keimanan seseorang, cobaannya semakin berat, seolah-olah bertentangan? Kurang dijelas tadi. Mungkin gini, Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman semakin imannya tinggi itu Allah menjamin kehidupannya akan lapang. Akan lapang. Manfaat. Lapang, Ustaz. Oh, lapang. Ya. Tapi kehidupan yang baik. Di sisi lain tadi dijelaskan bahwa semakin tinggi derajat keimanan seseorang itu justru cobaannya semakin berat. Ya, itu mungkin memahaminya seolah-olah kok bertentangan gitu, Ustaz. Enggak.
Yang bertentangan atau yang belum masuk itu ya mindsetnya kita aja. Gini loh, mindset ini sangat berpengaruh. Mindsetnya itu apa? Mindsetnya Rasul dan para sahabat itu akhirat tok. Kalau orang-orang sekarang itu banyak mindsetnya dunia tok, mentok dengan dunia tok itu loh. Mikirnya hidup itu hanya dunia tok. Ini yang salah, yang menyebabkan seakan kontradiksi gitu loh. Saya berikan ilustrasi ringan aja. Kalau antum mendengar informasi si A dia hidup setengah hari, Masya Allah, bagaikan seorang raja. Hidupnya itu setengah hari, bagaikan seorang raja, nikmat bergelimang luar biasa. Wis kaya raja ono kae lah. Terus setelah itu seumur hidupnya sengsara paling ngeri dhewe keadaannya. Seumur hidup sampai mati. Kalau secara umurnya misalnya 70 tahun, setengah dino uripe penak kaya raja, sisanya sampai mati tersiksa, nelongso. Antum katakan orang seperti itu nikmat enggak? Hah? Yang dilihat itu akhirnya atau awalnya? Hah? Awal apa akhir? Akhir kan? Antum pasti akan, akal sehat akan mengatakan dia itu orang yang celaka atau orang yang bahagia-bahagianya orang. Hah? Akal sehat akan mengatakan orang seperti ini apa? Orang celaka atau orang yang paling bahagia? Orang yang celaka. Sebaliknya, ada orang yang setengah hari hidupnya itu ya banyak cobaan, banyak ujian. Nah, wis pokoknya cobaan ujian aneka warna lah. Ya, setengah hari. Setelah itu seumur hidup sampai wafatnya hidup bergelimang bagikan melebihi seorang raja. Antum akan katakan orang seperti itu sukses atau enggak? Hah? Bahagia atau celaka orang seperti ini? Bahagia. Itulah gambaran ringkas saja. Dunia ini kan sementara. Ketika nanti orang mati dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, apa komentar dia? Hidup di dunia asyiyatan au duhaha. Kok cuma sebentar, kayak di waktu duha tok atau di waktu sore tok. Bentar banget. Akhirat kekal abadi. Antum pengen hidup seperti Fir'aun? Hah? Itu katakan antum bahagia atau enggak Fir'aun itu? Hidup seperti Fir'aun itu. Celaka atau bahagia? Celaka. Kalau mengatakan celaka maksud antum mengatakan bahagia, sukses. Salah antum. Ya. Terus kayak Qarun juga, itu orang yang celaka kalau hidupnya kayak Qarun, kayak Fir'aun. Ini bukan harus namanya Fir'aun atau harus namanya Qarun. Ya, mohon maaf ini saya kan semangatnya sampai tidak harus seperti itu. Mindsetnya, cara hidupnya, cara pandangnya. Kalau seperti Qarun, kalau dapat harta, kalau seperti Fir'aun, kalau dapat jabatan, ya mirip-mirip nanti akhir kesudahannya. Itu kan potret atau gambaran ibrah, sampai-sampai jasadnya Fir'aun sampai sekarang masih utuh, itu kan untuk ibrah. Itu loh, kalau pengen seperti Fir'aun. Ya gitu, itu orang celaka. Ini kita baru bicara masalah kias dulu ya, menggambarkan dengan bahasa sederhana. Saya belum detailkan. Ya, saya belum detailkan. Ini baru ilustrasi ringan saja kaitannya antara siapa yang beriman dan beramal soleh akan diberi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ya, terus kaitannya dengan hadis orang yang paling paling besar balasannya Allah ya paling berat ujiannya, dan para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Antum kalau melihat kata ujian kok kemudian langsung tergambarkan kehidupan sing ora penak sing anu, enggak. Justru nabi itu merasakan nikmatnya itu di situ. Nikmatnya orang beriman itu ya di situ ketika ngestukake dawuh Allah, menjalani hidup seperti garis yang diatur oleh Allah, itu yang paling nikmat. Allah udah gariskan hidup manusia di dunia seperti apa toh?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau hidup kita ini sesuai dengan garis ibadah yang Allah tetapkan, itu yang paling baik. Meskipun orang mengatakan tidak baik. Dalam kemiskinan dia sabar, kurang apa toh? Hah? Kalau hidup miskin itu baik enggak? Baik kalau sabar. Tapi ngresulo ya elek. Gitu loh. Pahala kok jelek. Sakit itu baik enggak? Baik kalau dia sabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak baik itu apa? Innal insana khuliqa halua. Manusia memang Allah ciptakan sifatnya keluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Kalau mendapatkan kebaikan, kalau mendapatkan keburukan, keluh kesah ngersulo. Tapi ketika mendapatkan kebaikan, dia bakhil, pelit, bin kikir. Ya dan billah. Ya. Masih perlu tak rinci lagi tidak? Atau wis cukup? Ya kalau ngerinci nah ya panjang lebar nanti. Ini ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Ya. Pertanyaan untuk Ustaz, bagaimana cara mudah seorang istri bisa masuk surga? Bagaimana? Cara mudah seorang istri bisa masuk surga. Oh, gampang. Nabi SAW mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha. Yang satunya apa itu? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa ata'at wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha. Itu masih kurang satu. Ya, ada 4 itu. Ada 4 gitu ya. Wa ahsanat farjaha. Ya. Qila udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Atau kama qala Rasulullah. Kalau wanita sudah salat 5 waktu. Dan puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya dan dia taat pada suaminya. 4 ya Bu. Ya, apa? Dihafalkan nggih? Bila telah sholat, puasa, menjaga kemaluan dan apa itu? Taat kepada suami. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Nah, ning realita. Ini memang Rasulullah mengatakan seperti itu. Ini luar biasa, memberikan motivasi kepada setiap wanita muslimah agar mudah masuk surga. Tapi kita lihat realita. Nabi SAW juga mengatakan di kesempatan yang lain, ya, apa itu? Memang ibadah bagi wanita itu insya Allah mudah. Muamalah sama Allah ini mudah. Yang berat kalau wanita terutama istri itu muamalah sama suami. Ini yang penyakitnya, mohon maaf, penyakitnya wanita itu di sini. Jatuh ketika muamalah sama suami. Betapa tidak? Nabi SAW pernah melihat neraka. Kebanyakan penghuninya kaum wanita. Apakah mereka kufur sama Allah? Tidak. Tapi kufrul asyir, kufur sama suami. Gitu loh. Kufur sama suami. Makanya Nabi sampai mengatakan kalau seandainya seorang hamba boleh untuk sujud kepada sesama, maka la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Pasti Nabi akan perintahkan wanita itu sujud kepada istri, kepada suaminya, mengingat besarnya hak suami atas istrinya. Duh, sampai seperti itu, bayangkan. Kalau Rasulullah sudah memberikan perumpamaan sebesar itu, lah itu kan sudah gede banget itu haknya suami itu. Sampai-sampai kalau boleh sujud sama suami. Penyakitnya wanita di sini. Dan banyak kan, Nabi memang kebanyakan wanita masuk neraka ya karena tidak bersyukur kepada suami.
Ada kan seorang wanita Ansar yang bertanya kepada Nabi SAW, 5, kenapa wanita itu paling banyak menghuni neraka? Li'annahunna yakthurnal la'an wa yakfurnal ashir. Karena wanita itu suka mencela ya, kebaikan dan tidak pandai mensyukuri usahanya suami. Antum yang sudah punya istri kan paham tuh ini. Ya, paham toh? Ya, makanya suatu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Dan memang kalau punya istri yang solehah itu luas, harta iso ngirit, apa meneh semua bisa hidup dengan indah kalau seorang suami didampingi oleh istri yang soleh, anak pun juga terdidik, wis omah wis kaya ning surga gitu loh rasane, walaupun kita belum tahu rasanya surga, tapi itulah kenikmatan. Ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Ciri-ciri wanita yang soleh itu apa? Ya, ketika dipandang menyenangkan, ya, ketika diperintah nurut taat, ya, ketika ditinggal pergi suami menjaga diri dan keluarga, kehormatan dari suami, ya. Tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suami ke dalam rumah, ya, dan sebagainya. Nah, banyak ciri-ciri dari wanita solehah. Satu aja, kalau diperintah nurut, kalau dilarang dengarkan dan meninggalkan. Ini sebagai suami senang banget mungkin ya. Ya, kadang ketika diperintah atau ketika dilarang nyauri, ya, atau kalaupun melaksanakan dengan mungkin rada sengit gitu ya, atau agak grundel atau bagaimana ya. Ini makanya walaupun tadi Nabi sampaikan 4 tadi ya, nah, makanya yang berat ini pesan bagi para istri-istri ini, saya juga hadir loh ya, mungkin juga dengarkan mungkin ya. Ini ya, li'annahunna yakthurnal la'an wa yakfurnal ashir. Karena wanita itu kenapa masuk neraka paling banyak melaknat, mencela, dan tidak pandai mensyukuri usaha kebaikan suami. Ya, dicatat dan dieling-eling. Ya, semoga Anda semua jadi istri-istri yang solehah. Gitu nggih. Udah kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.